Hai semua traders, investor, selamat datang di channel kami. Yuk nabung saham. Nah, di episode kali ini kami akan membahas mengenai rumus dalam berinvestasi saham di pasar modal Indonesia. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Nah, dalam berinvestasi saham di pasar modal Indonesia, kita membutuhkan wawasan yang cukup tinggi. Kenapa? Karena memang belajar investasi saham itu tidak mudah. Ada banyak sekali disiplin ilmu yang harus kita pelajari, ya, mulai dari statistik, kemudian kita mempelajari manajemen, kita juga mempelajari psikologi, kita juga mempelajari hukum yang berlaku tentang pasar modal yang berkaitan dengan pasar modal, dan kita juga harus belajar tentang mengelola keuangan atau istilahnya kecerdasan finansial. Nah, jadi dari beberapa disiplin ilmu tersebut kita akan merangkai dalam satu rumus, ya. Nah, kalau untuk saya pribadi, saya menggunakan rumus yang cukup banyak digunakan oleh orang. Namun saya di sini memodifikasi rumus tersebut yang awalnya dikenal dengan 3M. Nah, namun seiring berjalannya waktu saya menemukan ada yang kurang dari rumus tersebut sehingga saya merangkumnya, sehingga saya memodifikasinya menjadi 3M plus 1 JT. Ya, itu rumus yang saya gunakan. Kenapa? Karena JT ini sangat penting. Nah, kita langsung saja ke pembahasannya. M yang pertama yaitu mind. Ya, mind ini berkaitan dengan pola pikir seseorang. Nah, untuk mempelajari mind, pola pikir, kita bisa mencari literatur ya yang berkaitan dengan buku-buku biografi orang-orang sukses. Kita mempelajari bagaimana pola pikir mereka, kemudian kita bisa adopsi sebagai wawasan baru, wawasan tambahan untuk bisa mengikuti cara mereka dalam berinvestasi seperti itu. Selain itu, kita juga bisa memperoleh dari buku-buku psikologi trading, ya, atau misalkan sumber-sumber belajar yang lainnya, misalkan seperti YouTube, Facebook, dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua yaitu methods. Methods ini berkaitan dengan statistik, ya, mulai dari bagaimana cara membaca laporan keuangan, bagaimana cara membaca candlestick, bagaimana cara membaca analisa teknikal, kemudian bagaimana cara membaca analisa teknologi. Nah, misalkan kita mulai dari analisa laporan keuangan. Nah, di sana ada banyak komponen yang harus Anda kuasai. Mulai dari hutang perusahaan itu berapa, menghitung nilai intrinsiknya seperti apa, menghitung nilai kapitalisasi pasarnya seperti apa, kemudian care-nya seperti apa, pertumbuhan perusahaan tersebut seperti apa. Nah, itu penting kita pelajari supaya kita tahu dan kita tidak salah investasi di perusahaan yang likuiditasnya kurang bagus seperti itu. Kemudian yang kedua, kita misalkan mau belajar tentang analisa teknikal. Nah, di dalam analisa teknikal itu ada banyak sekali indikator yang harus kita pelajari dan harus kita kuasai. Ya, dari sekian banyak itu nanti Anda akan memilih mungkin 2 atau 3 indikator yang cocok dengan gaya Anda, kepribadian Anda untuk mencari profit seperti itu. Kemudian selain itu kita juga bisa mempelajari analisa candlestick. Nah, pola-pola candle yang terbentuk itu bisa juga kita gunakan untuk membaca arah pergerakan harga selanjutnya mau kemana, seperti itu. Nah, kemudian selain itu yang keempat, kita bisa mempelajari analisa bandarmologi. Nah, analisa bandarmologi ini adalah yang paling berat. Kenapa? Karena kita harus membaca pergerakan investor institusi atau yang biasa disebut mungkin dengan market maker atau
orang-orang yang memiliki uang yang cukup besar kemudian melakukan pembelian. Nah, ilmu bandarmologi ini adalah ilmu akumulasi dan distribusi. Jadi kita perlu membaca pergerakan investor-investor institusi ini, kapan dia membeli barangnya ya, kemudian kapan dia mengumpulkan barangnya, kemudian kapan dia mau menjual barangnya, itu kita harus tahu. Ketika ia membeli, kita ikut membeli perusahaan yang sama. Nah, di sana ketika harganya dikasih naik, ya karena dia melakukan permintaan yang sangat besar dengan jumlah uang yang sangat besar yang digunakan untuk membeli. Nah, itu akan menaikkan harga yang sangat tinggi. Nah, di situ ketika itu terjadi, kita juga bisa ketika ketika investor institusinya menjual, maka kita ikut menjual seperti itu. Nama lain dari investor institusi ini sebutannya adalah bandar. Namun tidak sama seperti bandar judi ya. Hati-hati, jangan sampai salah persepsi. Karena bandar saham itu atau investor institusi itu memang betul-betul melakukan pembelian dan melakukan penjualan. Nah, secara hukum mereka sah karena mereka memiliki uang yang cukup besar seperti itu. Nah, itu tentang methods. Kemudian M yang ketiga yaitu money management. Nah, ini berkaitan dengan kecerdasan finansial. Money management kita bisa pelajari juga dari buku-buku biografi orang-orang sukses karena mereka memiliki kecerdasan finansial yang cukup baik ya. Kita bisa belajar juga dari orang-orang yang bergerak di bidang finance. Nah, karena mereka ini rata-rata itu memiliki kecerdasan finansial yang cukup baik seperti itu. Selain itu kita juga bisa membaca buku-buku tentang kecerdasan finansial yang bisa kita dapatkan dari Gramedia dan yang lainnya seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu JT. Nah, JT ini adalah yang saya adopsi sebagai jam terbang seperti itu. Nah, setelah Anda menguasai 3M tadi ya, setelah Anda menguasai 3M tadi, Anda perlu melakukan praktek ya atau membuat jam terbang Anda dengan cara mulai berinvestasi. Karena percuma Anda menguasai teorinya kalau Anda tidak melakukan prakteknya seperti itu. Karena sesungguhnya belajar yang baik itu adalah ketika Anda praktek. Jadi pemahaman seorang investor itu akan teruji ya pemahamannya ketika mereka praktek. Jadi kesimpulannya, orang bisa saja mengklaim bahwa dia itu paham tentang investasi karena mungkin belajar dari buku, belajar dari Google, belajar dari YouTube, dan belajar dari sumber-sumber media elektronik yang lainnya. Nah, mungkin mereka bisa saja mengklaim bahwa mereka paham, tetapi belum bisa diakui pemahaman mereka apabila mereka belum melakukan yang namanya praktek ya, jam terbang. Nah, itu yang dibutuhkan. Karena pemahaman itu akan membaik seiring berjalannya waktu apabila Anda terus melakukan praktek atau meningkatkan jam terbang Anda. Seperti itu. Karena ketika Anda praktek, pasti Anda akan menemukan banyak sekali masalah. Kemudian Anda akan mau tidak mau, suka tidak suka memecahkan masalah itu. Kemudian nantinya Anda akan menemukan skill Anda sendiri seperti itu. Ketika Anda menguasai skillnya, maka itulah aset yang sangat berharga yang Anda miliki. Jadi mungkin hari ini Anda bisa saja untung 10 juta, besoknya 20 juta, besoknya 30 juta. Itu semuanya tidak terlalu berarti. Kenapa? Karena uang itu bisa habis, tetapi ketika Anda menguasai ilmu pengetahuannya, menguasai tekniknya, maka itu adalah aset yang tidak ternilai yang Anda miliki. Ya, seperti itu. Karena tidak ada kepastian Anda akan untung berapa. Ya, besok mungkin hari ini 10 juta, besoknya 20 juta, besoknya 30 juta, dan seterusnya. Mungkin hari ini
untungnya 10 juta, mungkin seiring berjalannya waktu ke depan dengan modal yang cukup besar Anda bisa untung 100 juta per hari, Anda bisa untung 100 juta per bulan, kemudian selanjutnya Anda bisa untung miliaran per bulan. Nah, itu semua ketika Anda kuasai ilmu, maka tidak sulit bagi Anda, ya, seperti itu. Yang penting Anda mendapatkan restu dari Yang Maha Kuasa. Ciri seorang investor mendapatkan restu dari Yang Maha Kuasa adalah ketika ia menerima informasi tentang investasi secara utuh, seperti itu. Dan ia juga berani, memiliki mental yang baik untuk melakukan investasi, untuk memulai berinvestasi. Itu memang akan menemukan banyak sekali masalah tentunya, tetapi seiring berjalannya waktu Anda pasti akan mendapatkan restu dari Yang Maha Kuasa, sehingga Anda bisa mendapatkan keuntungan yang sangat besar, mungkin dalam waktu 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, seperti itu, ya. Nah, demikianlah episode Yuk Nabung Saham mengenai rumus berinvestasi saham di pasar modal Indonesia. Nah, dalam episode selanjutnya kami akan membahas mengenai jual saham modal nikah. So, pastikan Anda telah berlangganan video-video terbaru dari saya. Saya Karim Murtayasa. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you.